of you. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlillahu fala hadiyalah la nabiyya ba'da. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kita hari ini dapat bertemu kembali bersama-sama kita melakukan pembelajaran tentang Al-Qur'an dan Sunnah. Salawat dan salam kita panjatkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita menjadi hamba Allah yang mengikuti sunnah beliau hingga akhir hayat. Ibu-ibu sekalian, pemirsa sekalian, Salimah yang mengikuti channel YouTube Salimah, IG dan kemudian Facebook Salimah, hari ini kita akan sama-sama belajar tentang pola asuh 0 sampai 7 tahun yang sesuai dengan Al-Quran. Bahwa Al-Quran sudah memberikan petunjuk kepada kita bagaimana pola asuh yang baik untuk anak-anak 0 sampai 7 tahun. Kemudian ada pola asuh di 7 sampai 15 tahun dan pola asuh di atas akil baligh, biasanya di atas 15 tahun. Pola asuh yang dilakukan di usia 0 sampai 7 tahun ternyata ada fase-fase. Fase-fase yang pada akhir ya, pada zaman-zaman muktahir ini kemudian dilakukan penelitian. Maka dibagilah fase itu menjadi 3, usia 0 sampai dengan 7 tahun. Ada 3 fase. Yang pertama fase 0 sampai 2 tahun yang biasa disebut dengan fase oral. Dan kemudian fase di usia 2 sampai 3 tahun yang biasa disebut fase anal. Yang dilanjutkan dengan fase ketiga yaitu fase sosialisasi awal seorang anak. Allah dalam Al-Quran sudah memfirmankan, sudah memberi petunjuk kepada setiap kita, para ibu-ibu khususnya dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 233. Allah memfirmankan kepada kita perintah para ibu yang mempunyai anak untuk melakukan penyusuan genap 2 tahun. Ya, genap 2 tahun. Quran surat Al-Baqarah ayat 233. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutimma ridha'ah wa alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. La tukallifu nafsun illa wus'aha la tudarra biwalidatun biwalidiha wala mauludun lahu biwalidihi wa 'alal warisi mithlu dzalik fa in arada fisalan an taradi minhun wa tashawurin fala junaha alaihima. Wa in aradatum an tastardi'u auladakum fala junaha alaikum idza sallamtum ma ataitum bil ma'ruf wattaqullaha wa'lamu annallaha bima ta'maluna basir. Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama 2 tahun penuh. Bagi yang ingin menyusui sempurna dan kewajiban ayah menanggung nafkah pakaian bagi mereka dengan cara yang patut. Mereka itu maksudnya ibu-ibu. Bagi mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani dengan kesanggupan
Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya, janganlah seorang ibu menderita karena anaknya, dan jangan pula seorang ayah menderita karena anaknya. Ya. Jadi dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 233 ini Allah kemudian memberikan petunjuk kepada kita pengasuhan anak 0 sampai 2 tahun. Masa balita 0 sampai 2 tahun adalah masa di mana seorang anak menjalani proses otak emosinya berperan sangat aktif. Bukan otak intelijensinya, tapi otak emosi berperan sangat aktif. Pada masa ini juga ada masa oral. Masa oral adalah masa pemuas kebutuhan yang berkaitan dengan rongga mulut. Disebut dengan oromotor. Oromotor ini pemuasan yang harus dilakukan setiap orang tua kepada anak dalam hal rongga mulut. Ya. Jadi kalau di usia kemudian ibu temui anak-anak yang sudah masuk di usia 3 bulan, dia meraih apa saja, memasukkan ke dalam mulutnya, itu adalah bentuk dia menggali kecerdasannya. Banyak dari orang tua yang kemudian tidak memahami ini, menghalangi anak untuk menggali kecerdasannya dengan mengisap-isap jarinya gitu. Padahal isapan jari ini adalah bentuk menggali kecerdasan dengan merasakan. Dia belum bisa berhitung, dia belum bisa kemudian membaca, dia merasakan karena otak emosinya berperan dengan sangat aktif. Di situ pula kemudian seorang ibu diperintahkan untuk menjadi sangat intim kepada anaknya, sangat lekat dengan anaknya melalui program penyusuan. Penyusuan itu bukan sekedar hanya memberikan ASI. Penyusuan itu adalah program yang dibuat Allah kepada kita untuk meletakkan akidah dan akhlak yang utama bagi anak. Jadi letak dasar akidah yang utama bagi seorang anak adalah ketika dia menyusu kepada ibunya. Di situ ibu kemudian berperan mengenalkan tauhidullah kepada anak. Ketika menyusui, maka di situ ibu kemudian menyampaikan pesan-pesan kepada anak. Wahai anakku, Allah lah, ada Allah, zat yang harus kita sembah, yang tidak boleh diduakan. Dengan penyampaian bahasa yang bisa diterima anak, artinya dengan bahasa yang pendek. Allah, 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 tauhidullah, cukup gitu. Allah, 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 Allahu Rabbi, cukup. Peletakan dasar akidah itu di usia yang paling kuat adalah di usia 0 sampai 2 tahun. Karena di situ perekamannya terhadap semua aktivitas orang-orang di sekelilingnya akan menjadi perekaman yang masuk ke dalam otak kecilnya. Terekam kuat, terpegang kuat dalam otaknya. Fase oral ini juga kemudian penting sekali bagi seorang ibu untuk siap dalam proses menyusui. Kunci sukses menyusui adalah sinerginya antara ayah dan ibu gitu. Sampai di Al-Qur'an, dalam Quran surat Ali Imran Quran surah Al-Baqarah ayat 233, Allah kemudian memerintahkan kepada ayah ketika seorang ibu menyusui mencukupi kebutuhannya dari segi pakaian dan makanan. Masya Allah ya, perintah Allah ini ternyata perintah yang betul-betul sesuai dengan kebutuhan seorang manusia, terutama kebutuhan seorang ibu gitu. Ketika seorang ibu habis melahirkan dalam kondisi dia letih, dalam kondisi hormonnya yang tidak stabil. Salah satu bentuk menstabilkan hormon seorang ibu adalah perhatian dari suaminya. Perhatian suaminya yang paling kemudian dapat mudah menaikkan menaikkan stabilitas emosi seorang ibu adalah ketika dia diberikan hadiah. Dan hadiah itu berkaitan dengan kelahirannya. Mungkin dulu pakaian itu sudah tidak sesuai, yang kancingnya di belakang, sekarang harus kancingnya di depan karena busui. Mungkin dulu kemudian ukurannya tidak sesuai lagi dengan ukuran sekarang, ya karena dia lebih membesar, maka kemudian dibelikanlah baju baru, pakaian untuk istri.
Itu satu penghiburan yang luar biasa bagi seorang istri. Itu satu penghiburan yang membuat dia bisa melalui fase awal yang berat. Baby blues itu adalah sebuah kenyataan yang dihadapi seorang ibu. Usia 0 hari sampai 14 hari biasanya ini adalah usia-usia yang rawan bagi kelahiran yang dilakukan seorang ibu. Fase ini fase rawan. Ya, karena di situ ibu merasakan keletihan, kurangnya tidur, kemudian ibu masih gagap dengan perubahan-perubahan yang terjadi. Dan juga hormon ibu berguncang keras. Dari hormon yang disiapkan untuk melahirkan berubah dengan hormon untuk menyusui. Dan di saat itu juga si anak baru belajar menyusui, pada saat itu kadang dia tidak bisa menyusui dengan banyak, maka ibu merasakan kesakitan. Apa yang menjadi penghiburan bagi ibu? Perhatian dari suami. Apa bentuknya? Pakaian dan makanan. Ya, diberikan makanan yang cukup bagi seorang ibu untuk memulihkan tenaganya, memulihkan kesehatannya, memulihkan kestabilan emosinya. Ya Allah, Islam ini memang kafah. Islam ini menyeluruh. Sampai urusan yang seperti itu pun ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memerintahkan para ayah untuk memperlakukan ibu dengan cara yang istimewa pada masa-masa awal kelahiran sampai nanti selesai penyusuan. Keperluan ini tidak mengganggu lagi, keperluan ini ya sudah tercukupi dan tidak mengganggu bagi pikiran seorang ibu. Dia bisa nyaman, aman, tentram menyusui anaknya. Banyak bu, ibu-ibu yang menyusui tapi hatinya melalang jauh kemana. Hatinya sedih, pikirannya kacau, ya. Kemudian perasaannya tidak bisa konsentrasi kepada anak. Padahal di masa-masa awal-awal kelahiran disitulah letak ya keberhasilan, keintiman seorang ibu dengan anak. Sangat penting ibu dan anak saling percaya. Ketika ibu dan anak saling percaya, maka kemudian apa yang disampaikan ibu sangat mudah untuk diserap anak. Dia mengikuti semua apa yang diinginkan ibu. Dan demikian juga dia mengikuti apa yang diinginkan ayahnya. Dukungan yang penuh dilakukan oleh suami adalah satu bentuk ya perhatian yang kemudian